Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, selamat datang di segmen Dibacain. Segmen Dibacain adalah tempat kamu berbagi cerita dan cerita kamu akan dibacakan untuk menginspirasi banyak orang. Oke, pada malam hari ini seperti biasa, Senin malam Selasa gitu ya, kita bakal sama-sama bareng-bareng gitu ya di segmen Dibacain, ngebacain cerita, nanggepin, dan insya Allah semua yang kita lakukan pada malam hari ini itu bernilai kebaikan gitu ya. Oke. Aku ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join gitu ya. Udah join dari awal dan segmen dibacain pada malam hari ini kita bakal ngebacain ada satu ya. Yang baru aku siap itu satu. Tapi ini bukan cerita lebih kepada pertanyaan dan menurut aku pertanyaan ini perlu banget dibahas karena ini relate dengan keadaan kita saat ini gitu ya. Oke, sebelum masuk ke ceritanya gitu ya, aku pengen sapa teman-teman dulu yang sudah join. Gimana kabarnya teman-teman? Gimana kabarnya Mbak Tri, Mbak Nia, Mbak Hati, Mbak Aurora, Mbak Eva, Mbak Na, Mbak Nisa, Mbak Umi, gimana kabarnya? Coba. Semoga keadaan teman-teman dalam keadaan baik ya. Gimana nih? Coba-coba. Terus di kolom komentar dulu teman-teman. Alhamdulillah sehat walafiat Hyung. Hyung sendiri apa kabar? Wah, terima kasih Mbak Tri. Alhamdulillah baik mereka. Oke, kurang tapi alhamdulillah. Wah, kenapa nih kurang? Oke, aku jawab dulu Mbak Tri ya. Alhamdulillah baik. Hyung sendiri gimana? Kalau aku sendiri dibilang baik juga nggak terlalu, tapi dibilang buruk juga nggak gitu ya. Tapi alhamdulillah masih bisa prepare untuk dibacain pada malam hari ini ya. Gimana nih? Kenapa nih Mbak Aurora kurang nih? Kayaknya Mbak Aurora lagi ini ya kurang enak badan atau gimana? Tapi semoga eh, walaupun mungkin keadaannya kurang enak ataupun kurang bagus, semoga kita semua selalu berada dalam kebaikan, selalu dalam kemudahan oleh Allah gitu ya. Oke, alhamdulillah sehat juga dari Mbak Eva. Semoga teman-teman yang join lah semuanya dalam keadaan baik gitu ya. Karena teman-teman eh, kembali lagi karena cuaca juga kurang bagus sekarang ya. Cuaca lagi nggak menentu. Kalau seandainya teman-teman lagi aktif-aktifnya di luar gitu ya, teman-teman pasti ngerasain perbedaan cuaca itu sangat drastis banget. Dan kalau teman-teman ngerasa kurang enak badan tuh hal yang lumrah juga gitu ya. Oke, tadi ada yang nanya berapa cerita. Ya tadi udah aku sebutin untuk cerita pada malam hari ini. Yang udah aku siapin gitu ya. Itu satu. Dan itu pun bukan cerita, lebih kepada pertanyaan. Dan ini pertanyaan langsung orangnya sebenarnya. Jadi nggak aku buat namanya. Dan kebetulan orang itu nggak bisa join. Dia cuma nitip pertanyaan. Nanti bisa lihat di rekaman nantinya. Dan dia perlu menanyakan ini dan pengen dibahas di Zoom. Jadi itulah kenapa aku tetap buka segmen dibacain pada malam hari ini. Walaupun mungkin cerita yang masuk itu nggak ada. Tapi kalau teman-teman pengen nulisin ceritanya, boleh banget gitu ya. Nggak ditutup kok itu linknya. Tapi tetap kalau seandainya teman-teman nulisin ceritanya pada malam hari ini, bisa jadi pada malam hari ini langsung dibacain gitu ya. Oke, dan teman-teman, kembali lagi untuk segmen dibacain, aku mengingatkan kembali kalau seandainya teman-teman mau open cam gitu ya, mau sambil minum itu boleh banget. Karena segmen dibacain ini segmennya itu kita santai aja, nggak terlalu formal, nggak usah kaku-kaku banget gitu ya. Dan aku saran juga kalau seandainya teman-teman pengen nanggepin, ataupun mungkin ketika aku ngasih pertanyaan minta pendapat teman-teman, boleh banget untuk teman-teman tuh jawab gitu ya, baik di kolom komentar atau mungkin on mic gitu ya. Dan kalau pengen on cam juga boleh, tapi dikondisikan tempatnya, dikondisikan auranya jangan terlihat. Gitu. Oke, selesai. Oke, bentar aku cek lagi ya teman-teman. Oke, dan cerita pada malam itu nggak terlalu panjang. Hyung, jangan ditiadakan ya segmen ini. Insya Allah ya Mbak Aurora. Kebetulan sih ini sebelum kita masuk ke cerita yang lagi dibahas ya. Kebetulan sebelum segmen ini tuh aku banyak sekali problem di diri aku sih. Yang ngebuat aku tuh juga ngerasa kayak aku tuh layak nggak sih mempertahankan segmen ini. Jadi untuk memulai segmen ini pun agak berat di akunya gitu ya. Tapi aku usahain untuk tetap ada gitu ya. Tapi semoga segmen ini tetap ada, walaupun mungkin nggak sama aku atau mungkin bakal ada pengganti atau gimana ya. Tapi semoga teman-teman tetap mau ikut di segmen dibacain gitu ya, sampai kapan. Karena kebetulan segmen ini kan dibuat untuk teman-teman yang dari luar Palembang gitu ya. Karena yang agenda-agenda Zoom kayak gini itu cuma dua kalau di hike sekarang.
Cuma ada di benak diri dan dibacain. Kalau sananya dibacain ditiadain itu teman-teman yang dari jual di luar Palembang itu bakal sulit gitu ya ikut agenda-agenda lagi. Sampai yang punya itu ya nanti. Doain secepatnya aja ya Mbak Eva, Mbak Aurora. Oke, dari keadaan teman-teman dalam keadaan baik. Dari beberapa nama sih nggak banyak yang ini ya, nggak banyak orang yang baru deh. Aku rasa masih pada kenal semua gitu ya. Tapi aku izin memperkenalkan lagi. Perkenalkan teman-teman, aku Hyung Praka dan aku pada malam hari ini bakal nemenin teman-teman ngebacain cerita di segmen dibacain. Oke, gimana? Teman-teman udah siap? Siap atau belum nih? Coba, coba. Coba tulis di kolom komentar, siap atau belum? Siap, gas. Oke, mantap. Ini kayaknya Mbak Tri ini udah semangat banget gitu ya. Mbak Eva udah kayak gini, udah siap jadi bapak-bapak ya. Bentar ya. Yang lain gimana? Udah siap atau belum nih? Kita bakal masuk ke ceritanya. Oke, gimana gimana? Udah siap teman-teman yang join? Kalau Mbak Tri udah siap banget dari tadi ya. Dan kebetulan aku nggak nggak prepare ya untuk ngebahas pertanyaan ini ya, karena baru banget dikirimnya. Tadi maghrib tadi dia ada yang ngechat gitu ya, mau nitip untuk dibacain di segmen dibacain gitu ya. Jadi aku juga belum terlalu memahami kita lagi bahas apa, tapi sekilas yang aku baca dari cerita yang bakal kita bahas pada malam hari itu, kondisi yang sangat-sangat sering kita temui di lingkungan sekitar kita gitu ya. Jadi ini sangat relate buat kita saat ini gitu ya, karena sering kita temui. Oke, udah siap ya? Ya aku bakal buka dulu teman-teman ceritanya gitu ya. Oke, udah muncul atau belum nih? Bacain. Bentar. Hmm. Oke. Gimana teman-teman? Udah muncul atau belum nih? Udah ada atau belum nih di tampilan teman-teman udah muncul atau belum? Oke, sudah ada ya Mbak Sherin. Oke, sudah ada. Oke, oke. Siap, siap. Oke, bentar. Kenapa ini nggak bisa di-close? Oke. Nah, ini. Ini kita bakal ngebahas satu cerita ini gini ya. Tapi nanti aku bakal lihat lagi di tempat cerita yang masuk sudah ada atau belum gitu ya. Kalau sananya nggak ada berarti kita cukup di satu cerita ini aja. Ini namanya nggak aku cantumin dan kebetulan orangnya juga nggak ngasih nama anonim ya. Jadi aku nggak buat namanya. Dan ini langsung dari orangnya ya teman-teman. Jadi bukan aku buat sendiri gitu ya. Dia mempertanyakan sebenarnya. Oke, pertanyaan seperti ini. Kenapa banyak di kalangan sekitar aku lebih merelakan diri terjebak di situasi yang ambigu ya? Yaitu tetap bertahan di hubungan tanpa status, tapi takut buat ambil keputusan menjauh. Bukannya di posisi itu seperti itu rasanya capek atau lelah. Apakah rasa nyaman di atas kelayakan seolah lebih takut kehilangan orang lain daripada diri sendiri? Oke, aku harap teman-teman sambil baca ya. Oke, itu yang bakal kita bahas teman-teman. Kita aku sebelum masuk ke apa yang tanggapan aku gitu ya terkait dengan ceritanya, kira-kira gitu. Teman-teman yang join pernah nggak atau tahu nggak tentang hubungan tanpa status gitu ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan ya, hubungan yang kedekatan antara laki-laki dan perempuan tanpa status pacaran, tapi kedekatannya itu sampai kayak pacaran banget. Pernah nggak teman-teman tahu atau pernah lihat atau gimana? Coba coba. Atau sama sekali nggak tahu? Coba boleh. Oke, Mbak Tri tahu ya. Yang lain gimana? Kalau aku sendiri, kebetulan aku tuh sering gitu ya, sering lihat
ada yang kayak gini gitu ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan di mana mereka kedekatan mereka tuh udah kayak apa gitu ya, melebihi orang-orang pacaran kedekatannya tuh, tapi tanpa status gitu ya, yang mereka bilang tuh teman aja gitu ya, teman aja, sebatas sebatas deket aja gitu ya, tapi kedekatannya itu melebihi orang yang pacaran. Nah, teman-teman di sini kira-kira pernah ngelihat yang kayak gitu atau tahu dengan kayak yang kayak gitu, yang hubungan tanpa status ini? Aku mau tahu dulu, atau nggak tahu sama sekali? Karena teman-teman tuh aku rasa sih orang-orang yang join di hack ini kebanyakan tuh orang-orang yang udah paham banget tentang ini ya, tentang kedekatan ya. Oke. Tentang kedekatan laki-laki dan perempuan itu dilarang. Jadi aku rasa banyak teman-teman tuh nggak relate gitu ya. Oke, Mbak Aurora tahu. Yang lain gimana? Oke. Secara umum mungkin kalau kita lihat di sosial media gitu ya, di sosial media itu sering kita lihat banyak sekali orang-orang yang mengumbar hubungannya itu gitu ya, hubungan kedekatan mereka itu di sosial media yang dalam konotasi nggak ada status gitu ya, nggak ada status kayak pacaran, suami istri gitu ya. Nah, itu sering sekali diumbar di sosial media dan kita sering juga ngelihatnya gitu ya. Aku nggak, yang pasti aku nggak tahu teman-teman yang join sini tahu nggak tentang hubungan kedekatan itu, tapi ini aku secara umum yang aku lihat juga dan aku tahu banget tentang hubungan yang kayak gitu tuh sering banget terjadi gitu ya, sering banget terjadi. Yang jadi pertanyaan di sini, si orang yang ini bertanya gitu ya, si penulisnya ini mempertanyakan kenapa gitu ya, orang yang menjalani hubungan kayak itu ya, orang yang menjalani hubungan tanpa status ini itu malah eh, rela gitu ya, malah nggak risih gitu ya, nggak terganggu dengan tanpa statusnya itu gitu ya, karena mereka itu menikmati apa ya. Jadi kalau kita lihat hubungan yang tanpa status ini gitu ya, hubungan kedekatan ini tanpa status, aku ngelihat kenapa mereka bisa bertahan gitu ya. Yang pertama itu karena mereka masih nyaman gitu ya, karena mereka masih nyaman. Di satu sisi kedekatan itu tuh ngebuat mereka lebih 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 ceria, lebih semangat gitu ya. Nah, itu yang ngebuat mereka tuh mau bertahan. Tapi di sini yang jadi pertanyaan si penulis atau si mbaknya ini gitu ya. Padahal kan hubungan yang kayak gitu tuh lebih banyak sakitnya gitu ya. Lebih banyak lelahnya. Kita lebih banyak mikirin dia setelah sama kita tuh kemana gitu ya. Kita lebih banyak mikirin tentang kalau nggak sama kita tuh dia tuh bakal gimana gitu ya. Lebih banyak mikirin tentang overthinking yang nggak perlu sebenarnya. Nah, yang itu jadi pertanyaan. Padahal kan hubungan yang tanpa status ini itu bisa menyebabkan orang yang menjalannya itu lebih banyak capeknya, lebih banyak lelahnya gitu ya. Dengan hubungan kedekatan tapi tanpa status. Kalau dia pacaran mungkin kalau kita lihat pacaran zaman sekarang tuh setiap hari tuh pastinya harus update update kabarnya gimana gitu ya. Nah, sedangkan di sini statusnya nggak ada pacaran, nggak ada kedekatan apapun gitu ya. Cuman sekedar teman aja gitu ya, teman main tapi udah deket banget. Nah, setelah main sama kita, dia bakal pergi dengan kesibukannya masing-masing. Dan yang pastinya karena kedekatan itu rasa-rasa pengen tahu tentang dia gimana gitu ya. Rasa pengen tahu kesibukannya apa, itu pasti ada. Dan itu buat kita tuh kadang capek, kadang lelah. Padahal di situ nggak ada hubungan apapun gitu ya. Antara laki-laki dan perempuan ini. Yang itu jadi pertanyaan. Yang membuat mereka bertahan, kalau dari aku, dari pandangan aku sendiri sih, eh, karena mereka sudah memberikan rasa suka gitu ya, rasa suka duluan, rasa nyaman duluan, sehingga kedekatan yang tadinya dibilang gak ada status, mereka nggak peduli lagi. Yang mereka rasakan itu rasa sayang yang mereka berikan, rasa sayang yang mereka dapatkan dari lawan jenisnya gitu ya, dari cowok atau ceweknya gitu ya. Sehingga itu yang ngebuat hubungan itu yang walaupun nggak ada status pacaran, nggak ada status suami istri gitu ya, kedekatan mereka itu, interaksi mereka yang dekat itu yang ngebuat mereka tetap bertahan di hubungan itu. Itu yang aku lihat gitu ya. Itu yang aku lihat. Karena kebetulan kalau dari pengalaman aku gitu ya, kalau seandainya kita itu punya rasa suka sama orang, kita tuh terkadang meng apa ya, mentiadakan keburukan tentang orang itu gitu ya. Kita tuh lebih sering
melihat kebaikan-kebaikan dari orang yang kita suka gitu ya. Nah, sama nih kayak orang yang lagi dalam hubungan tanpa pacaran tadi. Padahal hubungan itu nggak ada statusnya gitu ya. Tapi karena kedekatannya, karena kebaikan orang itu gitu ya. Jadi kita tuh ngelihat orang itu tuh sempurna banget untuk kita. Nah, itu yang membuat mereka tetap tetap bertahan sampai saat ini gitu ya. eh Perihal kayak cemas, overthinking ketika nggak sama dia gitu ya. Ketika dia udah pulang dari main sama kita gitu ya, dia pergi dengan kesibukannya masing-masing, itu overthinking itu pasti ada. Overthinking mikirin ini setelah ini dia bakal nggak kenapa kemana gitu ya, sama siapa. Nah, sebenarnya rasa capek itu tuh muncul gitu ya sama orang yang tanpa status ini, sama orang yang memiliki hubungan tanpa status ini. Sebenarnya rasa-rasa itu tuh muncul dan itu yang ngebuat dia tuh sering sekali overthinking tentang eh, orang yang lagi dekat sama dia ini. Dia dia tetap mendapatkan perasaan-perasaan kayak overthinking, cemas gitu ya. Yang ngebuat itu capek sebenarnya di hubungan itu. Tapi itu semua dilawan ataupun itu semua hilang ketika dua orang ini bertemu lagi, dua orang ini main lagi gitu ya. Dua orang ini kedekatannya tambah kedekatannya tambah intens gitu ya. Itu yang ngebuat perasaan-perasaan yang kayak capek, perasaan kayak padahal kan sering overthinking dengan hubungan kayak gini, tapi mereka nggak menghiraukan itu. Yang mereka tahu kedekatan mereka itu buat mereka bahagia. Itu sih yang lebih kepada kenapa mereka tetap bertahan. Oke, nah, aku nggak tahu orang yang ngasih pertanyaan gitu ya. Orang yang ngasih pertanyaan ini sedang berada di hubungan itu, atau mungkin dia eh, dia penasaran dengan orang-orang di lingkungan sekitarnya ya, yang dimana mungkin lingkungan sekitarnya itu banyak yang menjalani hubungan tanpa status ini gitu ya. Nah, ya, oke, aku coba ambil mungkin mungkin orang yang menulis ini gitu ya, orang yang mempertanyakan itu lagi berada di fase punya hubungan sama orang tapi nggak ada statusnya gitu ya. Nah, aku coba ini. Kalau seandainya kamu berada di fase itu gitu ya, kamu berada di fase di mana kamu punya kedekatan sama lawan jenis tapi tanpa hubungan gitu ya. Dan yang ngebuat kamu bertahan adalah rasa nyaman, rasa diperhatikan gitu ya. Walaupun mungkin namanya nggak ada status gitu ya, tapi perhatian itu pasti ada gitu ya antara laki-laki dan perempuan yang kedekatannya ini walaupun tanpa status pacaran. Nah, kalau kamu berada di fase itu dan kamu mencoba untuk bertahan, tapi ingat, hubungan yang tanpa status kayak gini, kedekatan yang tanpa status kayak gini, lebih banyak overthinkingnya, lebih banyak rasa rasa mikir dia itu setelah ini kemana gitu ya. Pokoknya kecemasan itu lebih lebih banyak gitu ya daripada orang-orang yang udah jelas-jelas pacaran gitu ya. Karena hubungan tanpa tanpa status ini yang ngebuat lebih banyak overthinkingnya karena hubungan tanpa status ini eh, nggak ada nggak ada kewajiban gitu ya, nggak ada kewajiban bagi si cowok untuk ngabarin cewek, nggak ada kewajiban bagi si cewek untuk ngabarin si cowok. Jadi mereka tuh ketika selesai main sama si cewek gitu ya, main sama seseorang yang dekat sama dia ini gitu ya, dia tuh ya selesai, sekedar main aja gitu ya. Padahal di situ mereka tuh udah ngelibatin perasaan yang berbeda gitu ya, perasaan saling suka, perasaan saling sayang, yang ngebuat mereka tuh tetap bertahan. Padahal tahu sebenarnya lebih banyak overthinkingnya di hubungan kayak gitu ya. Penyelesaiannya karena kalau ngelihat hubungan-hubungan yang kayak gini, kembali lagi, aku ngelihatnya orang-orang yang berada di hubungan tanpa status ini tuh kayaknya masih dalam tahap belajar gitu ya. Belajar eh, belajarnya gitu ya, masih perlu banyak belajar. Orang yang kayak gini tuh lebih kepada kok hilang ya. Lebih kepada orang-orang yang belum siap gitu ya, orang-orang yang belum siap kalau aku ngelihatnya. Jadi kalau dari aku ngelihat orang-orang yang berada di hubungan tanpa status ini, kedekatan-kedekatan antara lawan jenis ini gitu ya, orang-orang yang berada di hubungan kayak gini tuh hampir mirip dengan orang yang pacaran. Mereka hanya ingin rasa bahagia ketika bertemu, rasa bahagia ketika interaksi mereka dibalas dengan kebaikan juga gitu ya.
Kemudian perasaan-perasaan itu menggebu-gebu sehingga ngebuat mereka tuh melupakan tentang status yang seharusnya itu tuh dilarang sebenarnya kedekatan kayak gitu ya. Kedekatan yang antar lawan jenis ini tuh dilarang, tapi karena mereka udah memberikan perasaan suka, memberikan perasaan sayang karena perhatian yang terus-menerus, itu yang ngebuat mereka tuh mentiadakan gitu ya, mentiadakan larangan itu. Padahal sebenarnya kalau seandainya mereka mau lebih cermat gitu ya, mereka lebih berpikir lebih tenang gitu ya, nggak langsung memutuskan kedekatan itu, nggak langsung memutuskan pengen dekat sama lawan jenis itu mereka tuh bisa berpikir bahwa itu sebenarnya salah gitu ya. Tapi kembali lagi karena aku ngelihatnya orang yang berada di hubungan kayak gini tuh adalah orang yang belum siap gitu ya. Orang yang hanya pengen menikmati eh wow wow wow, wow. Sorry sorry sorry. Oke teman-teman, kembali lagi ya. Ada ini yang lag laptopnya ya. Kalau sinyalnya masih aman. Kalau ngilang ngomong dong Hyung. Aku aja kaget tadi tiba-tiba muncul putih aja gitu ya. Oke, aku pengen bilang bahwa perasaan suka gitu ya antara lawan jenis gitu ya. Walaupun di sini kita berbicara tentang hubungan yang gak seharusnya gitu ya teman-teman. Aku takut aku bilang hubungan pacaran itu hal yang lumrah, takutnya teman-teman tuh malah ngikut yang kayak gitu ya. Jadi aku bilang kayak gini, perihal rasa suka gitu ya antara laki-laki dan perempuan itu hal yang wajar banget gitu ya, hal yang wajar banget. Kita nggak bisa menafikan gitu ya, kita nggak bisa melarang gitu ya. Ketika ada seorang laki-laki suka sama perempuan gitu ya, ada perempuan suka sama laki-laki, kita nggak bisa larang itu teman-teman. Tapi kembali lagi teman-teman, kita bisa mengontrol gitu ya, kita punya kendali di situ. Rasa suka itu muncul, itu kita nggak ada kendali di situ. Suka itu muncul sama siapapun gitu ya. Tapi kembali lagi eh, sikap kita ketika rasa suka itu muncul sama seseorang, sikap kita yang menentukan. Kita tuh mau berbuat sesuatu yang benar atau mau berbuat sesuatu yang salah. Ketika kita justru punya rasa suka sama lawan jenis dan kita menyikapinya dengan mungkin mulai interaksi, mulai kedekatan yang dimana ujung-ujungnya itu kedekatan itu hasilnya itu bakal kepada kepacaran gitu ya, pada pada sesuatu hubungan yang nggak perlu sebenarnya, tapi itu bakal berefek berarti teman-teman tuh mengambil sikap yang salah gitu ya, yaitu rasa suka tadi disikapi dengan hal yang salah, yaitu memulai hubungan yang sebenarnya Allah larang, yang sebenarnya itu nggak perlu teman-teman lakukan, walaupun teman-teman tuh sangat suka sama seseorang itu. Teman-teman punya eh, teman-teman punya pilihan untuk bersikap lebih kepada mengontrol perasaan itu, jangan sampai menggebu-gebu,
Dan coba untuk mengintrospeksi diri teman-teman, apakah teman-teman sudah layak kepada jenjang yang lebih serius gitu ya. Ketika teman-teman tuh punya perasaan tuh, teman-teman tuh lebih kepada memperhatikan teman-teman dulu, memperhatikan diri sendiri terlebih dahulu. Itu yang ngebuat kita tuh punya batasan tersendiri sih. Kalau dari aku, ketika aku punya rasa suka sama orang gitu ya, punya kayak kayak perasaan em, tertarik sama seseorang gitu ya, aku kembalikan ke diri aku dulu. Apakah aku udah layak gitu ya? Karena kembali lagi teman-teman, kalau seandainya kita ngerasa diri kita nggak layak, perasaan suka itu bakal perlahan tapi pasti itu bakal menghilang gitu ya. Karena kita fokus kepada diri kita dulu gitu ya. Lebih mudah untuk menghindari perasaan suka itu menggebu-gebu gitu ya. Perasaan suka itu ngebuat kita tuh malah kepikiran, overthinking. Nah, itu yang salah sebenarnya. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau seandainya teman-teman punya perasaan suka sama orang lain itu hal yang lumrah banget, hal yang wajar banget. Tapi teman-teman punya sikap gitu ya. Punya sikap teman-teman mau dibawa kepada hal kebaikan, yaitu mengontrol, mengintrospeksi diri gitu ya. Jadikan rasa suka itu sebagai motivasi teman-teman untuk memperbaiki diri. Nah, itu hal kebaikan. Tapi kalau seandainya teman-teman justru mengambil hal yang keburukan, yaitu teman-teman mulai mendekati lawan jenis itu gitu ya, cowok itu atau cewek itu gitu ya, cowok yang kita sukai atau cewek yang kita sukai, kemudian teman-teman malah memulai hubungan yang tidak perlu gitu ya, hubungan pacaran, hubungan kedekatan tanpa status ini, itu yang justru salah. Jadi buat si penanya gitu ya, tadi yang nanya, orang yang bertahan dalam hubungan itu karena mereka telah memberikan perasaan suka, memberikan perasaan sayang, walaupun di sini namanya nggak ada status ya, hubungannya tanpa status, tapi kedekatan itu ngebuat perasaan itu muncul, ngebuat perasaan suka tadi membuat perasaan suka antara dua orang ini tuh semakin tervalidasi sehingga mereka merasa walaupun tanpa status pacaran, tanpa status suami istri gitu ya, kedekatan mereka tuh udah cukup membuat mereka bahagia di hubungan itu. Itu yang membuat mereka bertahan sampai saat ini gitu ya. Membuat mereka tuh bertahan dengan hubungan tanpa status itu walaupun banyak overthinkingnya gitu ya. Tapi kembali lagi teman-teman, kalau seandainya kita punya perasaan, kita punya rasa suka, kita punya rasa tertarik sama orang gitu ya, kita punya pilihan sikap yang mana kita punya pilihan sikap kepada kebaikan atau mungkin teman-teman justru kepada keburukan seperti yang ditanyakan ini gitu ya. Justru memulai hubungan tanpa status, hubungan kedekatan antara laki-laki dan perempuan yang dimana sebenarnya itu hal yang dilarang banget gitu ya di dalam agama Islam. Jadi kembali lagi kepada diri kita teman-teman. Kalau seandainya aku percaya, aku pasti yakin gitu. Teman-teman yang join itu kebanyakan tuh masih di usia-usia remaja, usia-usia anak muda banget gitu ya. Yang dimana perasaan suka itu pasti muncul gitu ya. Pasti ada kalau kita tuh ngerasa suka sama orang, tertarik sama orang gitu ya, itu pasti ada. Dimana di usia-usia kayak gitu tuh rentan banget yang jadi ujiannya itu adalah ujian perasaan. Jadi aku menyadari itu dan aku mengingatkan kembali kepada teman-teman kalau seandainya kita punya perasaan suka, perasaan sayang sama orang gitu ya, atau perasaan kagum sama seorang, kita punya kendali. Kendalinya ya kepada diri kita. Kita punya pilihan juga. Pilihannya kita mau dibawa kepada sesuatu kebaikan atau justru kita terjerumus kepada hal yang salah gitu ya. Oke, kalau perasaannya Boti tadi ya. Aku tadi terdistract dikit ya. Ya kalau perasaan suka antara laki-laki sesama jenis itu fix salah gitu ya. Jangan lanjutin gitu ya. Orang-orang yang kayak gitu tuh biasanya tuh ada penyakitnya sih, bukan sekedar perasaan biasa gitu ya. Bukan sekedar perasaan suka yang biasa kita rasakan gitu ya. Kalau rasa suka ataupun rasa kagum seorang perempuan kepada laki-laki, seorang laki-laki kepada perempuan, itu hal yang wajar banget. Tapi kalau seandainya sesama jenis, itu biasanya ada kelainan biasanya. Atau mungkin bisa juga ada jin yang menggoda sehingga jin itu tuh ngebuat perasaan itu muncul gitu ya. Ada kalau nggak salah, aku pernah dengar, nah ini lagi ngomongin boti ya. Aku pernah dengar ada orang yang diruqyah karena dia tuh suka sesama jenis, cowok suka sama jenis gitu ya. Ketika selesai diruqyah, itu tiba-tiba dia berhenti dari botinya gitu ya. Berhenti dari suka sama jenis sehingga dia tuh sehat langsung gitu ya. Itu artinya ada jin juga yang berperan di situ. Jadi kembali lagi kalau yang kayak gitu tuh lebih lebih kepada penyakit atau mungkin ada jin yang berperan untuk perasaan itu gitu ya, perasaan suka sama jenis tadi.
Kalau yang kayak gitu jangan jangan dilanjutin ya teman-teman. Tapi aku percaya sih kalau teman-teman yang di H gitu ya, teman-teman yang join itu yang hubungan yang kayak gitu tuh nggak bakal dilakuin gitu ya. Oke, mau tanya kalian percaya sahabatan cewek cowok tanpa perasaan nggak? Oke, ini pertanyaan bagus. Kalau terjadi ya, persahabatan cewek dan cowok tanpa perasaan yang aku lihat secara langsung itu sulit gitu ya, sulit dan aku nggak pernah nemuin endingnya gitu ya. Persahabatan cowok cewek ini tanpa perasaan endingnya sampai habis gitu ya. Sampai si ceweknya nikah atau mungkin sampai si cowoknya nikah itu nggak pernah terjadi gitu ya. Aku nggak pernah lihat ada persahabatan di mana cowok cewek ini bersahabat sampai keduanya menikah tapi bukan bukan kepada mereka kepada sahabat ini ya, menikah dengan pasangan masing-masing nggak pernah aku lihat, kecuali kalau sinetron ya, sinetron atau film-film di TV gitu ya. Tapi kebanyakan persahabatan antara cowok dan cewek ini awal-awal mungkin bisa tuh, awal-awal mungkin bisa. Tapi next ketika interaksinya terus menerus, pertemuan selalu gitu ya, bertemu selalu, kemudian main terus gitu ya. Itu perasaan suka itu muncul yang ujung-ujungnya ya terjadi hubungan juga sebenarnya. Kalau percaya atau tidak, eh, aku nggak percaya gitu ya. Aku nggak percaya ada hubungan antara cowok dan cewek itu sekedar sahabat tanpa perasaan suka. Minimal minimal ada salah satu yang suka, walaupun mungkin mungkin ceweknya nggak suka nih sama cowoknya, minimal cowoknya itu punya perasaan kayak kayak kamu tuh udah main terus loh sama aku gitu ya, kamu tuh udah deket banget sama aku, kok tiba-tiba kamu ada pasangan lain. Minimal si cowoknya ada perasaan suka gitu ya. Kalau seandainya tanpa perasaan sama sekali antar dua orang ini aku nggak percaya. Kalau aku gitu ya nanggapinnya, karena itu yang aku lihat di sekeliling aku gitu ya. Di sekeliling aku, orang-orang di sekitar aku, temen aku yang bilangnya itu cuma sahabat aja, ujung-ujungnya punya punya hubungan gitu ya, punya perasaan juga. Jadi sulit banget kalau menurut aku, dan aku nggak pernah nemuin ada sahabatan yang tanpa perasaan banget. Minimal salah satunya ada gitu ya. Oke, semoga terjawab ya buat yang mempertanyakan kenapa ada orang yang bertahan dengan hubungan tanpa status. Karena mereka udah memberikan perasaan suka, perasaan nyaman, perasaan sayang sama orang itu walaupun mungkin nggak ada statusnya gitu ya. Oke, gitu ya. Dan teman-teman, wah ini teman-teman baru nulis banget gitu ya. Oke, semoga si penanya gitu ya yang pertanyaan yang cerita pertama tadi udah terjawab. Kalaupun belum terjawab boleh ditambahin kalau seandainya teman-teman yang join juga mau mempertanyakan terkait dengan cerita pertama tadi, boleh banget untuk ditanyain gitu ya. Oke, kita bakal masuk ke cerita selanjutnya teman-teman. Kebetulan aku baru cek, teman-teman baru nulis semua ya. Oke. Oh ini menarik nih, ada yang nanggep ini terkait dengan eh, persahabatan cowok cewek tanpa perasaan tadi ya. Walaupun lingkungan persahabatan itu bukan dua orang, tapi kayak 5 orang, itu ada indikasi punya perasaan juga terhadap lawan jenis di lingkungan persahabatan. Iya, walaupun mungkin sering tuh kita lihat gitu ya. Aku nggak tahu nih eh, beranda teman-teman FYP teman-teman tuh sama nggak sama aku ya. Tapi aku rasa sih masih muncul gitu ya. Sering kita lihat kayak persahabatan satu kelompok gitu ya, 5, 6, 7 orang. Tapi ada 2 orang yang kayak sahabatannya berbeda gitu ya. Dan mereka bilang mereka sekedar sahabat gitu ya. Dan persahabatannya kayak gitu justru lebih mudah untuk muncul perasaan teman-teman. Justru yang kayak gitu yang lebih mudah untuk kepada hubungan yang dilanjutkan kepada pacaran. Jadi persahabatan yang kayak gitu justru yang mengundang perasaan itu semakin menggebu-gebu, semakin berlebihan sehingga membuat mereka tuh memutuskan untuk lanjut ke pacaran. Jadi kalau persahabatan yang kayak gitu justru itu yang menjadikan persahabatan itu kayak terasa spesial banget gitu ya. Yang awalnya mereka bertujuh, berlima, tapi ketika 2 orang itu mempunyai kedekatan yang berbeda, yang dia bilang hanya sahabat, itu yang justru ngebuat mereka tuh punya perasaan yang berbeda dan melanjutkan hubungan itu yang akhirnya ke pacaran gitu ya. Pengen lebih dari sahabat aja gitu ya. Jadi itu indikator yang kuat banget untuk kepada punya perasaan sama lawan jenis gitu ya. Dek, aku pernah apa nih? Aku pernah ngerasain gitu. Dulu punya temen cowok, kami deket, ujungnya malah ada perasaan. Karena udah aku bilang, nggak usah udah kedekatan dulu. Kami cuma sahabatan kok Hyung.
Ini kata-kata orang-orang baru ini baru kenal cowok ini. Oke, seminggu 2 minggu kedekatannya berlanjut itu ujung-ujungnya tuh perasaannya berbeda gitu ya. Oke, aku tambahkan dulu teman-teman. Ada kebetulan teman-teman yang join kayaknya ini ya punya cerita tapi ceritanya langsung nulis malam hari ini juga gitu ya. Perasaannya sama. Aku punya sahabat cowok tapi setelah tahu dia punya wanita pilihannya, aku juga jadi sahabatan sama calonnya si cowok ini. Nah, happy banget, sangat menanti mereka menikah. Apa harus aku selesaikan persahabatan ini? Ya kalau kayak gitu sih nggak usah di ini, nggak usah diberhentikan persahabatannya. Bagus. Tapi sulit ya kalau sampai kayak gitu ya. Tapi bagus sih kalau seandainya Mbak siapa nih? Atau Kak siapa nih yang mempertanyakan? SHDTNA MNSS. Aduh siapa nih? Ya bagus kalau seandainya bisa kepada tanpa perasaan tadi ya. Sahabatan tanpa perasaan sampai orang yang jadi sahabat kita tuh menikah gitu ya. Sahabatan antara laki-laki dan perempuan. Bagus sih itu. Makanya dalam Islam ada aturan dalam pergaulan. Nah ini jelasin Mbak Eva, jelasin. Oh aku Ani, Mbak Ani. Namanya ini ya, namanya agak susah juga nih. Aku nggak suka sama cowok itu. Ya, berarti nggak sahabatan dong, Mbak Ani. Kalau sahabatan tuh minimal ya saling suka ya. Kalau nggak saling suka tuh lebih kepada musuhan ya. Kalau sahabatan tuh ya sahabatan itu kenapa itu sangat rentan sekali punya perasaan suka karena kedekatannya, karena interaksinya terus intens gitu ya, terus menerus. Nah itu yang ngebuat perasaan itu muncul. Jadi kalau seandainya Mbak Ani itu nggak suka sama cowok itu bisa dibilang bukan sahabat gitu ya. Bisa dibilang itu sekedar teman, mungkin ada ataupun orang yang pengen dekat sama Mbak Ani, tapi Mbak Ani nggak suka gitu ya. Gitu. Oke. Ada satu orang yang Oke, betul tuh kata Mbak Eva tadi ya. Islam itu mengatur semua semua hal gitu ya. Bahkan dalam hal pergaulan kayak gini. Jadi kalau seandainya teman-teman tuh udah belajar, pasti teman-teman tuh nggak bakal terjebak yang kayak gini gitu ya. Saling seneng mungkin ya. Dia anggap aku sahabat juga, tapi beda ranah untuk dijadikan suami. Iya, awal-awal mungkin Mbak Ani bisa tuh bilang kayak gitu. Tapi kalau seandainya persahabatan itu terus-menerus dilanjutkan gitu ya, itu ujungnya itu bakal ada perasaan antara dua orang ini atau mungkin salah satunya gitu ya. Jadi sebenarnya yang harus dihindari itu persahabatannya itu gitu ya. Seharusnya tidak pernah dimulai gitu ya. Kalau emang mau sahabatan ya cari yang sama-sama bisa saling mendukung yaitu circle-circle kebaikan gitu ya, yang dimana itu sesama jenis persahabatan ya, bukan hubungan ini ya pacaran sama jenis ya, persahabatan yang bisa ngedukung. Apalagi kan kalau seandainya circle-nya sama perempuan itu biasanya tuh lebih enak gitu ya, lebih enak ngobrolnya, walaupun nggak semua gitu ya. Tapi kalau dalam Islam itu diatur banget terkait dengan hubungan antara lawan jenis itu diatur banget. Jadi kalau seandainya teman-teman tuh masih terjebak dengan hubungan kayak gitu ya, hubungan persahabatan, hubungan tanpa status tadi gitu ya, aku saranin gitu ya, teman-teman lebih kepada belajar lagi tentang pergaulan antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam tuh seperti apa sih. Kalau seandainya teman-teman nggak nemuin, minimal teman-teman harus cari circle yang bisa membuat teman-teman tuh terhindar dari hubungan-hubungan kayak gitu. Jadi teman-teman harus cari teman-teman yang bisa untuk membuat teman-teman tuh nggak ngerasa kesepian walaupun nggak ada temen cowoknya gitu ya, walaupun nggak ada orang yang memperhatikan setiap hari gitu ya, minimal teman-teman tuh punya circle yang bisa buat teman-teman tuh nyaman gitu ya, nggak mikirin tentang tentang hubungan-hubungan yang nggak perlu gitu ya. Nah dari situ teman-teman tuh bakal terjaga banget. Oke, setelah itu saya lebih sering interaksi dengan calonnya daripada si cowoknya, jadi tetap ada batasan dan sudah minim interaksi. Nah, itu lebih bagus tuh. Jadi Mbak Ani lebih fokus kepada si pasangan si cowoknya gitu ya. Jadi Mbak Ani juga nggak banyak interaksi lagi sama cowoknya, sehingga yang dibilang tadi persahabatan tadi bisa dibilang sih itu persahabatan yang bagus banget gitu ya. Karena Mbak Ani bisa akrab sama calon temennya tadi gitu ya. Yang awalnya itu akrab sama cowoknya, ketika cowoknya mau menikah, Mbak Ani justru akrab sama calonnya si cowok ini gitu ya. Yang dimana itu bagus banget gitu ya. Mbak Ani justru punya teman cerita yang baru gitu ya. Nah, itu bagus banget sih. Apa nih?
Mulut cowok kok pembohong. Nggak percaya aku. Apa tuh? Mungkin nggak semua, tapi persahabatan lawannya nggak rekomendasi. Betul banget. Nah ini kenapa nih mulut mulut cowok kok pembohong? Berarti selama aku ngomong ini bohong gak lah ya? Aku pernah ngerasain gitu, ngomongnya nggak ada rasa, tapi kenyataan nggak karena kenyataannya karena nggak mau menghancurkan pertemanan ya, akhirnya kita sudahi pertemanan itu. Oke 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 teman-teman, aku coba masukin dulu cerita yang baru masuk. Eh, tapi ini kayaknya kalau yang agak panjang mungkin next time ya teman-teman. Kayaknya ada yang agak panjang nih. Oke, aku coba masukin dulu. Gimana nih teman-teman? Kalau teman-teman ada tanggapan lain terkait dengan cerita pertama tadi atau pertanyaan pertama tadi boleh ya. Oke, oke, ini ada satu. Yang ada dong, yang jangan lihat panjang pendeknya. Enggak, aku emang enggak lihat panjang pendeknya, tapi ngeliat waktu Mbak Aurora. Kalau seandainya ceritanya itu masih bisa kita baca, nanti kita kalau baca langsung ya. Tapi aku dahulukan yang pendek dulu biar biar enak bahasnya. Dan biar bisa menghemat waktu juga kalau yang pendek kan. Oke, ini. Semoga nggak salah ya. Ini aku agak cepet nih. Aku kira bakal cepet malam ini. Ternyata agak lama ya. Oke, oke. Ada tambahan lagi teman-teman. Kita bakal masuk ke cerita selanjutnya. Dan aku coba share dulu ya. Biar teman-teman bisa baca. Oke, gimana teman-teman? Udah muncul? Coba, coba, coba. Sudah. Oke, sudah ya. Sorry. Ini yang pertama tadi teman-teman. Nah, ini yang kedua nih. Namanya hamba Allah. Lagi-lagi ya ini aku belum belum persiapan ya, belum prepare ya. Jadi teman-teman boleh untuk ikut menanggapin ya. Dan kita nggak tahu siapa penulisnya. Yang pasti kita sama-sama baca dulu. Kak, menurut eh, Kak, menurut gimana? Menurut kakak gimana ya? Kayaknya saking mau cepet-cepetnya ini. Menurut kakak gimana menanggapi orang yang oversharing soal kehidupannya, bahkan kehidupan percintaan dan soal kesulitan hidupnya diceritakan ke orang-orang? Apakah orang yang kayak gitu cocok dijadikan pasangan atau malah bakal menyebar menyebar aib di kemudian harinya? Wow, ini sering juga ya ditemu ya. Oke, orang yang oversharing. Mungkin teman-teman ada ya yang temennya kayak sering seneng banget cerita gitu ya. Saking senengnya itu semua kehidupannya itu diceritain semua gitu ya. Tanpa ada lagi rahasia di kehidupannya gitu ya. Oke, tapi yang jadi pertanyaan di sini si penulis hamba Allah gitu ya. Hamba Allah tuh mempertanyakan orang yang kayak gini tuh eh, apakah cocok gitu ya dijadikan pasangan atau justru itu bakal jadi bumerang karena kan kalau oversharing itu kemungkinan besar yang di-sharing itu bukan hanya kebaikan tapi justru keburukan gitu ya. Kalau aku ngeliat orang-orang yang oversharing gitu ya, kembali lagi teman-teman kita nggak bisa judge orang lain gitu ya. Kita nggak bisa bilang bahwa semua orang itu orang oversharing itu adalah orang yang salah gitu ya. Kita nggak bisa bilang kayak gitu. Karena bisa jadi teman-teman di masa lalunya dia itu termasuk orang-orang yang nggak pernah didengarkan dan ketika dia ada tempat untuk sharing, dia bakal meluapkan semua cerita, meluapkan semua perasaan yang dia punya sehingga kita ngelihat itu kayak itu kayaknya kamu tuh terlalu deh, terlalu terlalu banyak yang diceritain gitu ya. Kayaknya over banget, over sharing banget gitu ya. Nah, kembali lagi teman-teman kalau kita ketemu dengan orang-orang kayak gitu ya. Ketemu teman kita, ketemu orang yang baru ketemu sekali udah cerita banyak lebar, panjang lebar gitu ya. Bahkan rahasia-rahasia yang kecil-kecil pun diceritain gitu ya. Nah, kembali lagi kita kalau ngelihat orang kayak gini tuh kita coba untuk mendengarkan, mencoba untuk menjadi pendengar yang baik,
mencoba untuk memaklumi ceritanya gitu ya. Jangan sampai kita tuh langsung ngejat gitu ya. Walaupun mungkin keadaannya kita tuh lagi nggak siap gitu ya, tapi minimal kita mendengarkan apa yang diceritakan itu udah baik banget gitu ya. Itu sikap yang baik banget yang harus kita lakukan. Perihal jadi pasangan, nah ini berarti lawan jenis gitu ya. Lawan jenis. Aku menganggapnya, aku ngebayangin ada seorang perempuan gitu ya, tahu tentang laki-laki, di mana laki-laki itu oversharing gitu ya. Nah, bagaimana pandangan kita ngelihat orang yang oversharing itu kalau seandainya dia itu jadi pasangan gitu ya. Itu yang jadi pertanyaannya. Oke, kalau aku ngelihatnya gitu ya, kembali lagi karena kita nggak tahu masa lalu orang lain gitu ya. Untuk jadikan pasangan itu kan perlu banget pertimbangan yang panjang banget gitu ya. Jadi orang-orang yang oversharing kayak gini tuh sebelum kita memutuskan untuk jadikan dia pasangan, kita tuh harus menyelesaikan gitu ya, menyelesaikan permasalahan itu di sebelum menikah gitu ya, sebelum ke jenjang yang lebih serius. Ya mungkin prosesnya, mungkin pengenalannya gitu ya, pendekatannya, proses taarufnya itu diselesaikan gitu ya. Eh, dikomunikasikan lagi sama si calon yang bakal jadi pasangan kita ini, kalau kita ngelihatnya itu oversharing, bisa jadi dia tuh punya trauma tadi. Trauma di masa lalu dia nggak pernah dengarkan, ketika dia punya tempat tempat cerita, dia bakal cerita sepanjang mungkin. Dan itu nggak buruk sebenarnya, itu nggak buruk. Tapi kalau untuk menjadi pasangan kan kita banyak pertimbangan ya teman-teman. Banyak pertimbangan karena kan dalam dalam hubungan rumah tangga gitu ya, dalam hubungan rumah tangga itu komunikasi itu penting banget. Nah, jadi orang-orang yang oversharing kayak gini, kebanyakan gitu ya, kebanyakan tuh orang-orang yang eh, bagus banget ketika sudah menjalani hubungan dalam rumah tangga gitu ya, menjalani hubungan yang dengan satu orang di mana komitmennya itu kuat banget dan dia bakal oversharing sama pasangannya gitu ya. Kalau aku ngelihatnya orang-orang yang oversharing itu tuh lebih kepada mereka tuh nggak tahu tempat cerita. Jadi mereka ketika ada orang yang mau dengarkan, ketika ada orang yang uh, intens mendengarkan ceritanya itu bakal memberikan semua perasaannya itu di situ gitu ya. Nah, kalau jadi pasangan, menurut aku orang-orang kayak gitu justru menjadi orang-orang yang uh, cocok banget gitu ya ketika dalam hubungan suami istri. Karena hubungan suami istri itu kalau nggak ada cerita, nggak ada komunikasi, itu justru ngebuat hubungan suami istri itu justru menjadi hambar, menjadi nggak bahagia gitu ya. Nah, orang-orang yang oversharing kayak gini, kalau seandainya dia udah nemuin satu orang yang menjadi tempat ceritanya banget, itu bakal menjadi orang yang keren banget ya. Dalam hal menjadi pasangan yang nggak bakal cerita kecuali sama pasangannya gitu ya. Dia bakal menganggap pasangannya itu sebagai tempat cerita, tempat dia kembali gitu ya. Dan kepada orang lain mungkin dia bakal berhenti gitu ya. Mungkin dia nggak bakal lagi oversharing kepada semua orang, tapi kepada pasangan yang halalnya. Jadi kalau aku melihatnya orang-orang yang oversharing kayak gini, kembali lagi kita nggak tahu masalahnya seperti apa. Bisa jadi dia punya trauma, bisa jadi punya pengalaman yang buruk tentang cerita gitu ya, yang nggak didengerin gitu ya. Ketika dia punya nemuin satu orang yang dengerin ceritanya, dia bakal oversharing di situ. Tapi kalau jadi pasangan, menurut aku orang-orang kayak gini tuh bisa jadi pasangan yang bagus banget gitu ya. Karena orang-orang kayak gini tuh ketika dia sudah nemuin satu orang yang memang dengerin ceritanya gitu ya. Karena kan kita tahu kalau udah jadi suami istri itu yang paling banyak itu ngobrol gitu ya. Cerita, komunikasi gitu ya. Apalagi kan setiap hari ketemu, nggak mungkin dong setiap hari ketemu nggak ada interaksi gitu ya, nggak ada cerita, nggak ada ngomong gitu ya. Yang pasti orang-orang kayak gitu kalau udah nemuin satu orang yang jadi pasangannya itu bakal bisa menjaga gitu ya. Kalau eh, cerita-cerita ke aib orang ke orang lain gitu ya, itu kemungkinan sih kalau aku melihatnya sih itu nggak bakal terjadi gitu ya, nggak bakal terjadi. Tapi kembali lagi teman-teman, semua orang nggak kayak gitu ya, nggak nggak semua orang kayak gitu. Ada juga orang-orang yang mungkin oversharingnya itu lebih kepada dia oversharing ke semua orang, sehingga walaupun dia udah nemuin satu orang yang jadi pendengar yang baik untuk dia, tapi dia tetap oversharing ke semua orang. Nah, itu yang kayaknya perlu dihati-hatikan. Dan kembali lagi kalau seandainya kita berbicara tentang hubungan yang lebih serius yaitu pernikahan, kita harus menyelesaikan itu sebelum pernikahan itu terjadi ya. Jadi perlu didiskusikan terlebih dahulu, diselesaikan gitu ya. Jangan sampai
ketika pernikahannya udah terjadi, kita tuh baru baru ngeh bahwa dia ini oversharing, dan ternyata oversharingnya justru nggak baik gitu ya. Semua aib-aib terbuka. Nah, itu sebenarnya harus diselesaikan sebelum pernikahan itu terjadi. Jadi kalau untuk jadi pasangan, eh, mungkin semua orang nggak sama, tapi kalau aku lihatnya orang-orang yang oversharing kayak gini tuh bisa jadi ketika dia udah nemuin pasangannya, itu dia bakal menjadi pasangan yang sering banget mengeluh sama orang, sama pasangannya gitu ya, fokus kepada pasangannya. Justru oversharing ke orang lain itu bakal tertutup gitu ya, karena dia udah nemuin orang yang menjadi pendengar yang baik untuk dia gitu ya, gitu. Jadi buat si penulis gitu ya, kalau seandainya mempertanyakan orang kayak gini tuh cocok atau enggak jadi pasangan, menurut aku cocok-cocok aja, tapi perlu diselesaikan sebelum pernikahan terjadi. Jangan ketika pernikahan udah terjadi, teman-teman baru mempertanyakan, kamu jangan oversharing dong gitu ya. Jangan. Tapi perlu diselesaikan sebelum pernikahan itu terjadi gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman ngerti ya. Atau mungkin teman-teman punya pandangan lain, punya pendapat lain terkait dengan orang yang oversharing ini, boleh. Oke, kembali lagi teman-teman. Ini aku menyampaikan seperti apa yang aku pikirkan aja ya. Dan mencoba menyesuaikan dengan cerita yang lagi kita bahas. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, ini cerita kedua tadi ya teman-teman, yang oversharing. Oke, ini ada lagi dari V ya. Kak V. Kak, apa laki-laki insecure melihat gaji dan pekerjaan kita lebih baik dibanding dia? Apakah laki-laki yang baik justru menjadikan itu sebagai motivasi untuk dia menambah penghasilan dan mencari pekerjaan yang settle? Oke, ini ada Kak V ya. Kak V bilang, kalau ada seandainya ada laki-laki yang insecure gitu ya, insecure melihat gaji perempuan gitu ya, atau gaji istrinya gitu ya, gaji gaji istrinya itu lebih gitu ya, atau gaji pasangannya itu lebih dari dia gitu ya, dan insecure ini ya. Kalau dia insecure, atau gimana ya tanggapannya? Oke, oke, aku coba baca lagi. Apa laki-laki insecure melihat gaji? Oke, dia mempertanyakan gitu ya, mempertanyakan kalau apakah laki-laki itu insecure melihat gaji dan pekerjaan eh, pasangannya itu lebih baik daripada dia gitu ya. Ini pertanyaan pertama nih. Ya, kalau aku jawab, karena aku belum pernah punya pasangan yang punya pekerjaan, punya penghasilan yang lebih dari aku gitu ya. Jadi aku coba untuk menjelaskan pandangan aku aja ya. Karena aku belum pernah mengalami hubungan kayak gitu juga. Kalau sebagai laki-laki, insecure ngelihat gaji ataupun pekerjaan pasangan kita itu justru menurut aku sebagai laki-laki itu yang refleks ataupun laki-laki yang kurang baik gitu ya. Kalau seandainya dia insecure gitu ya. Justru sebenarnya kalau seandainya dia ngelihat gaji si pasangan gitu ya, si pasangannya itu ataupun pekerjaannya gitu ya, lebih besar dari dia, itu justru yang bagusnya si laki-laki itu justru mendukung gitu ya, mendukung, mensupport, dan dari situ juga si laki-laki ini tuh bakal nemuin sesuatu tujuan yang harus dicapai gitu ya. Gimana ya, kalau seandainya dia nggak mau diremehin atau nggak mau jadi eh, orang yang selalu di bawah si pasangannya gitu ya, dia bakal bekerja sekeras mungkin gitu ya, bekerja sebaik mungkin gitu ya, menemukan pekerjaan yang layak gitu ya, menemukan pekerjaan yang lebih baik, yang dimana itu jadi motivasi besar sebenarnya kalau seandainya laki-laki itu punya prinsip yang benar. Tapi kalau seandainya laki-laki itu justru insecure, justru nggak mendukung, justru marah, itu seandainya aku ngelihatnya itu laki-laki yang refleks gitu ya, atau laki-laki yang kurang baik sikapnya gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman nemuin ada pasangan gitu ya, teman-teman punya hubungan sama orang, kemudian orang pasangan itu nggak mau ngelihat teman-teman tuh justru punya gaji yang besar, punya pekerjaan yang bagus, jadi perlu untuk dipertimbangkan gitu ya. Ya kalau memang dia nggak setuju atau mungkin dia merasa insecure, teman-teman punya kewajiban untuk mempertanyakan kenapa dia nggak setuju gitu ya. Kalau misalnya dia insecure dan justru dari insecure-nya itu justru dia itu marah-marah, itu artinya itu menunjukkan bahwa si laki-laki itu emang nggak pantas buat teman-teman gitu ya. Karena teman-teman tuh udah mencapai itu aja udah keren banget. Karena
perempuan juga butuh gitu ya, butuh pekerjaan gitu ya, butuh biaya gitu ya. Apalagi kan kalau konteksnya hubungan itu cuman hubungan pacaran gitu ya, hubungan bukan suami istri gitu ya. Kalau hubungan pacaran sih, kalau menurut aku ya laki-laki kayak gitu wajib banget ditinggalin gitu ya, wajib banget dihindarin. Karena dari hubungan yang masih pacaran aja dia udah ngelarang-larang gitu ya, udah menunjukkan sikap yang kurang baik ya. Apa yang mau dilanjutkan kalau gitu ya? Lebih baik untuk dihindari. Tapi kalau kembali lagi, kalau berbicara tentang hubungan suami istri gitu ya, seorang suami ngelihat istrinya udah punya gaji besar, pekerjaan bagus, dia merasa insecure nih. Insecure-nya itu kembali lagi kalau seandainya dia marah-marah, justru nggak setuju dengan istrinya yang bekerja lebih lebih bagus dari dia gitu ya. Justru menurut aku laki-laki yang kayak gini tuh harusnya gitu ya, harusnya permasalahan kayak gini tuh diselesaikan sebelum menikah. Karena apa? Karena perihal perempuan yang akan bekerja setelah menikah itu perlu dipertanyakan sebelum menikah. Karena yang jadi permasalahannya itu kalau seandainya itu belum selesai sebelum menikah, itu bakal menjadi bumerang, bakal menjadi permasalahan di rumah tangganya yang ngebuat itu nggak bakal selesai. Yang ngebuat si istri itu menjadi kepikiran gitu ya, si suami menjadi nggak stabil emosionalnya, ngerasa kayak nggak dianggap, kemudian si istrinya juga ngerasa bersalah gitu ya, ngerasa kan aku udah bekerja sampai segini kok dimarahin gitu ya, ngerasa kayak pekerjaannya selama ini salah gitu ya. Itu sebenarnya permasalahan kayak gitu kalau seandainya di hubungan suami istri itu harus diselesaikan sebelum pernikahan itu terjadi, harus dikomunikasikan teman-teman. Jangan sampai ketika menikah si si perempuan udah ada pekerjaan sebelumnya, dan si perempuan sebenarnya udah bekerja itu sebelum menikah ya, sudah bekerja yang bagus, gaji yang besar dari si suami. Ketika sudah menikah si suami justru bilang bahwa itu pekerjaan nggak bagus karena kamu lebih bagus dari aku gitu ya. Nah itu menunjukkan bahwa si laki-laki sebenarnya belum siap, sebenarnya belum siap untuk menjalani hubungan pernikahan itu. Tapi karena sudah terjadi ya, paling tidak teman-teman punya ini ya, punya orang lain ataupun orang ketiga yang bisa menyelesaikan permasalahan itu, yaitu orang tua, bisa jadi ustadz gitu ya, ataupun perantara pernikahan teman-teman. Nah, itu yang jadi penengahnya. Dan kemudian teman-teman tuh harus dikomunikasikan lagi sama pasangannya. Jangan sampai permasalahan ini didiamin aja. Jangan sampai kalau seandainya teman-teman tuh dalam pernikahan dan si suami itu ngerasa kayak insecure dengan pekerjaan, dengan ini, teman-teman diamin aja sebagai perempuan, itu justru bakal jadi bumerang yang sangat besar banget, yang bakal di kemudian hari itu bakal ngebuat si laki-laki itu nggak dianggap gitu ya, bakal ngebuat si laki-laki itu ngerasa kayak aku mempermasalahkan ini kok nggak pernah di ini ya, nggak pernah dipermasalahkan sama si pasangan aku gitu ya, apakah aku nggak sepenting itu gitu ya, yang justru ngebuat permasalahan baru. Jadi harus dikomunikasikan, diselesaikan secepat mungkin kalau konteksnya dalam pernikahan teman-teman. Tapi kalau seandainya konteksnya dalam pacaran ya, kalau ketemu dengan laki-laki yang kayak gitu lebih baik putusin aja gitu ya. Udah putusin aja kayak kayak bukunya Ustadz Peli gitu ya. Oke, gitu. Kalau aku ngelihatnya gitu. Kemudian apakah laki-laki yang baik justru menjadikan itu sebagai motivasi untuk dia menambah penghasilan mencari pekerjaan? Betul. Kalau dia laki-laki yang baik, laki-laki yang punya pemikiran yang lebih dewasa, dia bakal menjadikan motivasi gitu ya. Jadi kan eh, penghasilan si istri gitu ya, jabatan si istri yang lebih dari dia itu menjadi motivasi banget buat dia itu menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadikan mencari pekerjaan yang lebih bagus gitu ya. Bisa jadi dia itu bakal resign mencari pekerjaan yang bisa minimal bisa menyamain lah, jangan sampai dia itu merasa insecure terus gitu ya. Dan kalau seandainya laki itu insecure itu menunjukkan bahwa dia itu punya sikap yang belum dewasa, kayak tadi gitu ya, dia justru marah-marah, dia justru nggak setuju gitu ya. Itu menunjukkan kalau kalau dari aku gitu ya, kalau dari aku tuh laki-laki yang red flag banget gitu ya, laki-laki yang kurang baik. Tapi sih teman-teman di sini kayaknya belum nikah semua gitu ya. Tapi aku harap sih teman-teman nggak nemuin laki-laki yang kayak gitu ya teman-teman. Dan kalau seandainya teman-teman nemuin laki-laki yang kayak gitu, harus diselesain teman-teman, harus diselesain sebelum terjadinya akad gitu ya, terjadinya hubungan pernikahan gitu ya. Kalau seandainya teman-teman tuh belum selesai di situ, kayaknya perlu diselesaikan gitu ya. Kalau kalau nggak salah, kan, kalau nggak diselesaikan itu bakal jadi bumerang banget, bakal jadi bumerang banget. Oke, itu ya teman-teman. Itu
Itu dari Kak V tadi ya, di pertanyaan tadi. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Karena kita mengejar ceritanya ya. Tapi nggak apa-apa sih kalau seandainya teman-teman punya tanggapan berbeda boleh ya. Kalau teman-teman punya tanggapan yang berbeda boleh banget. Apa nih? Ah, ini boleh-boleh. Apa nih Mbak Epa nih bilang? Tapi menurut faktanya Hyung, si wanitanya atau istrinya akan meremehkan suaminya dan si suami akan hilang sikap pawamnya. Kemarin perceraian tinggi karena soal itu. Oke, oke, ini lebih kepada istrinya justru ya. Istrinya yang menganggap suaminya itu karena dia di bawah tadi gitu ya. Karena si suami tadi di bawah si istri gitu ya. Dari segi pekerjaan, dari segi gaji gitu ya. Sehingga si istri ngerasa kayak kami tuh kok jadi suami ini terjadi karena pernikahannya tadi. Karena dia belum menyelesaikan permasalahan itu sebelum menikah. Seharusnya permasalahan kayak gini tuh diselesaikan sebelum nikah, dikomunikasikan sebelum nikah gitu ya. Tapi kembali lagi gitu ya, karena kita berbicara di zaman sekarang gitu ya, di mana orang menikah itu ya kebanyakan dari pacaran gitu ya, dari hubungan-hubungan yang sebenarnya salah gitu ya, yang nggak perlu gitu ya, hubungan-hubungan pernikahan yang terjadinya kayak gitu, bukan dalam syariat Islam gitu ya, yang pengenalannya itu didampingi orang tua gitu ya, permasalahan-permasalahan inti kayak gini tuh sebenarnya harus diselesaikan sebelum nikah. Tapi karena zaman sekarang itu kebanyakan orang itu menikah itu bukan menurut syariat Islam gitu ya, yaitu melalui ta'aruf, melalui ada perantaranya, bukan kayak gitu. Ya terjadilah kayak gini gitu ya. Ketika sudah menjadi suami istri, baru tuh kelihatan ternyata suaminya ini gajinya lebih kecil gitu ya. Kemudian si istrinya juga punya sifat yang kayak nggak terima bahwa suaminya tuh punya gaji lebih kecil dari dia sehingga dia meremehkan suaminya. Kalau udah terjadi penyelesaiannya sih sebenarnya karena suami istri itu udah nggak bisa menyelesaikan sendiri gitu ya, perlu untuk ada orang ketiga gitu ya, ya bisa jadi eh, keluarga si laki-laki, keluarga si perempuan gitu ya, ikut menyelesaikan permasalahan ini gitu ya. Ya mungkin pernikahannya itu bakal ini ya, bakal banyak sekali orang yang terlibat dalam pernikahan itu. Tapi itu penyelesaian yang seharusnya gitu ya. Kalau seandainya suami istri ini justru diam-diam gitu ya, nggak ada tindakan selanjutnya gitu ya. Permasalahan itu justru menjadikan suami itu kayak kehilangan jati dirinya, kehilangan kowamnya gitu ya. Sebagai pemimpin di rumah tangga itu karena dia ngerasa penghasilnya lebih kecil ataupun pekerjaannya nggak sesuai sama istrinya, itu justru membuat pernikahan di dalam suami istri ini itu menjadi pernikahan yang nggak bagus gitu ya, pernikahan yang nggak bagus, pernikahan yang justru bakal muncul permasalahan-permasalahan lain. Jadi harusnya diselesaikan ketika itu muncul ya. Kalau konteksnya sudah terjadi teman-teman. Tapi kalau seandainya teman-teman belum menikah dan teman-teman punya ketakutan kayak gitu, harus diselesaikan sebelum nikah. Tapi iya, bakonya si istri tinggi, ditambah opini feminisme yang tinggi. Gitu deh, pentingnya ilmu agama sebelum nikah. Iya, jadi permasalahan-permasalahan yang terjadi karena tadi pernikahan yang di jalan itu kebanyakan gitu ya, kebanyakan bukan dilandasi dengan syariat Islam gitu ya. Pernikahan-pernikahan kayak gitu. Sekarang kan biasanya tuh pacaran setahun, 2 tahun, 6 tahun gitu ya. Kemudian menikah gitu ya. Nah, setelah menikah tuh baru muncul nih kayak suaminya udah kerja, istrinya sudah kerja, kemudian istrinya malah naik jabatan gitu ya. Nah, baru tuh muncul kayak itu. Itu sebenarnya kalau seandainya dia memulai hubungan pernikahan itu dengan benar gitu ya, dengan syariat Islam, kemudian belajar dulu gimana jadi suami, gimana sikapnya sebagai istri gitu ya. Itu sebenarnya nggak bakal muncul permasalahan kayak gitu. Gitu. Jadi kalau permasalahan-permasalahan itu sering kita lihat sekarang, ya kembali lagi teman-teman, kita tahu bahwa mereka menikah bukan berdasarkan syariat Islam gitu ya. Kalau mereka menikah dengan syariat Islam, menikah dengan gimana Islam itu menyarankan pernikahan itu yang benar itu gimana, itu mereka tuh nggak bakal nemuin permasalahan-permasalahan kayak gini. KDRT gitu, kekerasan suami kepada istri, bahkan kepada anak gitu, itu terjadi karena mereka tuh memulainya dari hubungan pacaran, hubungan-hubungan yang nggak perlu gitu ya, hubungan-hubungan yang dilarang, yang dimana itu ketika pernikahan itu terjadi, permasalahan-permasalahan di rumah tangga itu semakin banyak, semakin parah gitu ya. Yang harusnya itu kalau pernikahan itu kan menjadi tenang gitu ya. Tapi karena dimulainya bukan dari hal kebaikan, yaitu hubungan pacaran gitu ya, hubungan-hubungan yang tidak perlu,
itu menjadikan pernikahan itu justru menjadikan rumah tangga itu nggak baik gitu ya. Walaupun mungkin nggak semuanya ya teman-teman. Kalau kita ngelihat di sosial media gitu ya, itu kebanyakan tuh ada juga yang bahagia gitu ya. Tapi kembali lagi teman-teman, yang kita lihat di sosial media itu nggak sepenuhnya itu terjadi gitu ya. Banyak di luar dari itu gitu ya. Selain dari konten-konten yang bahagia itu, di luar konten itu tuh ada banyak sekali problem yang terjadi di rumah tangga itu gitu ya. Karena mereka memulainya dari hubungan yang salah. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Makasih Mbak Eva udah memberikan opini yang baru gitu ya. Oke, ini dari Kak V tadi. Bentar, aku cek lagi. Nah, ini dari Kak V tadi teman-teman. Hah? Oke, ini Kak, kenapa ya menemukan jodoh itu susah? Wah, kenapa jodoh-jodoh terus ini? Dan pas ketemu yang kriterianya pas ada rasa takut. Bentar. Dan pas ketemu yang kriterianya pas ada rasa takut banget kehilangan. Karena udah nemu yang masuk semua kriteria. Gimana cara mempertahankannya, Kak? Oke, dia berbicara tentang jodoh itu susah, tapi pas ada yang sesuai dengan kriteria kriteria dia, dia itu justru merasa takut takut banget, takut kehilangan gitu ya, takut kehilangan si kriterianya ini gitu ya, titik jenuh nih. Oke, sama-sama oke. Wow. Eh, teman-teman setuju nggak sih kalau jodoh itu susah? Coba-coba. Ini dipertanyakan ini, dipertanyakan sama penulis. Teman-teman setuju nggak? Kalau tentang jodoh itu susah banget nemuinnya. Benar. Oke. Menurutmu susah nggak yuk? Aku kan menanyakan sama kalian dulu. Oke. Menurut kalian gimana teman-teman? Kalau kita berbicara jodoh gitu ya. Nah, menurut teman-teman susah nggak nemuin jodoh? Susah, oke. Jawab dulu Hyung. Agi aku terakhir. Aku butuh kan karena nikah kan seumur hidup. Enggak juga, oke, enggak juga. Ada yang Mbak Na itu bilang susah ya. Kalau cepet ketemu, oke. Menurut aku nggak susah. Cuma emang kalau emang belum waktunya mau dipaksa gimana pun ya nggak akan jadi, oke. Berarti enggak. Kalau lambat belum ketemu, oke. Oke. Kalau dari perspektif aku juga itu dari perspektif teman-teman ya, nggak apa-apa banget punya perspektif masing-masing teman-teman karena nggak ada yang benar nggak ada yang salah ya. Jodoh nggak bisa dipaksa, jodoh itu rahasia ilahi, ada yang cepat ada yang lama. Wah ini orang-orang udah paham banget gitu ya. Jadi kalau perihal jodoh bisa dibilang susah bisa dibilang enggak itu tergantung kita yang merasakan teman-teman sebenarnya. Kalau seandainya kita itu eh, sudah paham gitu ya perihal jodoh itu takdir Allah gitu ya, perihal jodoh itu adalah kehendak Allah gitu ya. Dan kita juga paham ada ranah kita di mana kita yang berusaha untuk menemukan jodoh itu ya dari kita tuh bisa memperbaiki diri gitu ya. Mencoba kalau seandainya kita tuh udah siap kita coba untuk melampirkan CV untuk taruh atau gimana gitu ya. Itu usaha kita. Tapi perihal jodohnya datang atau enggak itu kan udah ranahnya Allah gitu ya. Nah, kalau seandainya teman-teman udah paham gitu ya tentang bahwa jodoh itu kan kita nggak tahu kapan munculnya gitu ya. Tapi kembali lagi teman-teman, bentar lagi Mbak Eva, bentar lagi Mbak Aurora gitu ya. Kembali lagi teman-teman, kalau jodoh itu, perihal jodoh itu kita nggak bisa bilang bahwa itu susah ataupun mudah. Tapi aku bisa bilang itu tergantung sikap kita, tergantung sikap kita. Kalau seandainya kita itu ngerasa kita udah siap, gitu ya, kita udah siap, kemudian eh, siap di sini dari semua segi ya teman-teman. Aku udah berpositif tinggi sama teman-teman tuh udah paham gitu ya. Siap menikah itu dalam semua hal ya, bukan hanya umur, bukan hanya kayak dari segi pemahaman aja gitu ya. Nah, tapi semua hal, semua persiapan pernikahan udah teman-teman lakukan gitu ya. Kemudian teman-teman udah usaha, eh, teman-teman udah belajar, teman-teman udah coba untuk nanya sama guru gitu ya. Orang tua teman-teman udah setuju banget untuk menikah, tapi emang jodohnya belum sampai dan kita ngerasa kayak
kok jodoh nggak datang-datang gitu ya. Nah, itu kembali lagi teman-teman. Balik lagi kita yang punya kendali di situ. Perasaan kita yang kayak ngerasa jodoh kok lama banget, nggak pernah datang gitu ya, susah banget. Itu perasaan-perasaan kita dan tugas kita mengalihkan perasaan-perasaan itu jangan sampai kita tuh salah bertindak. Jangan sampai kita itu justru bilang bahwa Allah tuh gimana sih? Aku udah usaha gini 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 kok nggak ketemu jodoh. Apa Allah semarah itu sama aku gitu ya? Sampai-sampai kita tuh menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan itu sebenarnya sesuatu yang sikap kita yang salah gitu ya. Jadi tugas kita karena kita tadi udah menyadari kita itu udah siap gitu ya. Kita juga udah berusaha sebaik mungkin gitu ya. Tugas kita ya berdoa sama Allah, mengusahakan sebaik mungkin. Mungkin usaha sini salah gitu ya. Kita coba untuk cari cara yang lain gitu ya. Cari cara yang lain bisa cari guru yang lebih prepare gitu ya. Bisa coba untuk kirim CV ke siapa gitu ya. Atau mungkin ada orang yang kita suka kemudian kita coba untuk minta perantara untuk menyampaikan niat baik kita gitu ya. Itu usaha-usaha kita. Kemudian kalau seandainya belum belum sampai juga, ya kita berhusnuzon sama Allah, berhusnuzon bahwa Allah itu tahu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi mungkin Allah tuh belum memberikan jodoh untuk kita yang saat itu gitu ya, walaupun mungkin kita udah siap banget, tapi Allah tahu orang-orang di dekat kita tuh adalah orang-orang yang bukan bukan yang tepat untuk kita gitu ya. Jadi Allah tuh lagi mempersiapkan seseorang yang emang tepat untuk kita karena kita tadi udah mempersiapkan sebaik mungkin. Jadi tugas kita berprasangka baik dan senantiasa melibatkan Allah gitu ya. Jangan sampai perasaan-perasaan kayak Allah kok nggak pernah em, melihat usahaku kok gitu ya. Allah tuh jahat banget gitu. Jangan sampai kita menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan, jangan sampai. Tapi tugas kita berdoa, berusaha sebaik mungkin. Kalau seandainya usaha ini gagal, ya mungkin kita cari coba cara lain gitu ya. Sehingga dari situ Allah tuh bakal lihat bahwa kita tuh udah siap dan Allah bakal nemuin kita dengan jodoh yang tepat. Jadi kembali lagi eh, kata-kata jodoh itu susah, itu karena pikiran kita gitu. Itu karena pikiran kita yang ngelihat bahwa kita tuh udah usaha, kita udah ngerasa udah siap, tapi Allah belum datengin, kita berpikir bahwa jodoh itu susah, kita berpikir Allah tuh nggak mau datengin jodoh buat kita gitu ya. Itu pikiran-pikiran yang harus kita hindari. Pikiran-pikiran yang kita harus alihkan gitu ya. Jangan sampai kita tuh sampai berlarut-larut menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan, itu yang harus kita hindari. Yang harus kita lakukan berhusnuzon, berusaha sebaik mungkin, mempersiapkan diri. Bisa jadi mungkin kita ngerasa udah siap tuh. Bisa jadi ada hal-hal yang sebenarnya belum sempat kita pelajari dan itu harus kita cari juga. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau perihal jodoh itu susah atau enggak itu sebenarnya pikiran kita aja, prasangka kita yang harus kita hindarin gitu ya. Jadi kita harus senantiasa berhusnuzon sama Allah perihal jodoh ini ya teman-teman. Ini orangnya kita lagi bahas bahas jodoh terus ini ya. Oke, aku coba lagi. Kemudian ini si penulis gitu ya, titik titik jenuh ini mempertanyakan gini. Dia ngerasa si titik jenuh ini dia ngerasa jodoh itu susah gitu ya. Tapi ketika dia ketemu dengan orang yang sesuai dengan kriteria dia gitu ya. Dia takut kehilangan gitu ya. Dia merasa takut kehilangan orang ini. Ini menunjukkan bahwa si titik jenuh ini belum mau mengambil sikap gitu ya. Belum mau mengambil sikap ke jenjang yang lebih serius gitu ya. Kalau seandainya dia emang udah siap gitu ya. Dari segi finansial, dari segi kesiapan mental, batin, kemudian emosional, dari segi agama juga udah bagus gitu ya. Udah siap dari segi ilmu gitu ya. Semuanya udah siap dan dia nemuin yang sesuai kriteria dia punya sikap, dia punya yang harus dilakukan adalah kalau dia perempuan mungkin bisa minta perantara, minta guru untuk coba untuk menanyakan sama si laki-lakinya gitu ya. Kalau seandainya dia laki-laki, sikap yang harus dilakukan kalau seandainya dia sudah nemuin kriteria sesuai dengan dirinya gitu ya, dia harusnya udah langsung ini menyampaikan niat baiknya gitu ya. Bisa melalui perantara atau mungkin bisa menyampaikan dengan baik gitu ya, dengan secara langsung tapi dengan adab-adab ya, adab-adab yang harus dijaga gitu ya. Jadi sikap itu yang harus dilakukan gitu ya. Kalau seandainya kita itu ngerasa jodoh itu susah, tapi ketika kita udah nemuin kriteria yang sesuai dengan kita itu harus bertindak teman-teman. Kita tuh harus melakukan tindakan secara nyata gitu ya. Jangan
hanya diam-diam aja gitu ya. Kalau seandainya udah nemuin orang yang sesuai dengan kriteria kita. Bisa jadi nih, bisa jadi eh, orang yang sesuai dengan kriteria kita itu emang bener jodoh kita. Jadi seandainya kita itu nggak mau mengambil sikap untuk melampirkan CV gitu ya, atau mungkin minta tolong perantara untuk menyampaikan niat baik gitu ya. Ataupun kalau seandainya cowok ya langsung menyampaikan niat baiknya gitu ya. Boleh nggak datang ke rumah atau boleh nggak aku melampirkan CV sama kamu gitu ya atau gimana gitu ya. Pokoknya harus bertindak kalau seandainya udah nemuin kriteria sesuai dengan yang dia inginkan. Jangan hanya dipendam aja. Kalau dipendam aja itu menunjukkan bahwa kamu itu belum bisa mengambil sikap. Kalau seandainya dia hanya diam-diam aja. Gitu. Gitu ya teman-teman. Wah, itu si titik jenuh tadi ya. Si titik jenuh. Aku nggak tahu titik jenuh ini cowok atau cewek gitu ya. Jadi kalau seandainya dari cowok, kan kalau cowok itu lebih mudah ya teman-teman. Kalau dari cowok itu kalau dia eh, punya kriteria nih, kalau kita berbicara dengan cerita ini, dia punya kriteria seorang perempuan yang kayak gini, kayak gini. Kemudian dia udah nemu ini sesuai dengan kriteria dia. Dan si cowok ini udah siap dari segi finansial, dari segi emosional, dari segi lahir dan batin gitu ya. Dari segi ilmu juga udah siap. Ya, tugas cowok ini cukup simpel, cukup untuk menyatakan gitu ya, niat baiknya, bisa melalui perantara, bisa untuk langsung secara langsung, tapi dengan adab-adab yang sudah Allah berikan gitu ya, sudah Allah ajarkan gitu ya. Jadi harus banget ngambil sikap kalau hal udah nemuin sesuai dengan kriterianya dan udah siap dalam menjalani hubungan pernikahan. Tapi kalau seandainya dia perempuan, kan nggak bisa tuh secara langsung gitu ya. Dia bisa untuk coba untuk ajak ataupun minta tolong orang terdekatnya atau mungkin perantara guru gitu ya untuk menanyakan kesiapan si kriteria tadi gitu ya. Si cowoknya gitu ya. Si cowok ini karena dia sesuai kriteria kita, karena dia si perempuan gitu ya nggak bisa secara langsung menyampaikan. Jadi dia bisa minta tolong perantara untuk menyampaikan niat baik. Kalau seandainya dia udah siap untuk menikah, ya bisa jadi si cowok itu bakal melanjutkan hubungan itu untuk ke jenjang yang lebih serius. Tapi kalau seandainya itu justru belum siap, nah kembali lagi kita punya perasaan, tapi kalau seandainya dia belum siap, jangan sampai perasaan itu menggebu-gebu karena kita tahu dia belum siap. Jadi walaupun kita udah siap, karena dia belum siap, yang ujung-ujungnya maunya itu kedekatannya itu intens gitu ya, kedekatannya itu malah berlanjut, ujung-ujungnya itu bukan pernikahan, malah jadinya pacaran gitu ya. Itu yang harus dihindari. Jadi kalau seandainya teman-teman itu udah ngerasa siap, kemudian si cowoknya itu belum siap, itu perasaan-perasaan kayak gitu harus dihindari gitu ya. Harus dijauhin dan jangan sampai berlarut-larut. Gitu. Oke. Wah, agak berat semua ya cerita-cerita pada malam hari ini. Walaupun pendek sih, tapi cukup menarik gitu ya. Ditambah lagi aku nggak tahu nih, di awal kan nggak ada cerita ya, dan ini baru masuk semua gitu ya. Oke, aku coba baca lagi teman-teman satu cerita lagi. Ah, oke, gimana teman-teman? Kita mau lanjut atau stop untuk malam hari ini? Karena ini masih ada satu cerita. Kalau seandainya teman-teman ngerasa mau dibaca satu cerita ini, boleh. Oke, ada nih. Aku sambil baca yang ini ya. Balik lagi sih nikah itu kan rezeki dari Allah dan cuma Allah yang tahu kapan rezeki itu bakal bakal tepat waktunya untuk datang ke kita. Oke. Lanjut Kak. Oke, lanjut. Dua orang lanjut. Satu orang lagi deh. Gimana teman-teman? Kita mau lanjut atau enggak nih? Satu cerita lagi nih, Kak. Ini yang baru masuk malam hari ini ya. Oke, gimana gimana gimana? Kita mau lanjut atau enggak nih? Oke. Aku coba mempersiapkan dulu ya. Teman-teman ini kita eh, nggak terasa udah setengah 10 ya. Tapi alhamdulillahnya tuh semua cerita pada malam hari itu bisa bisa terbaca semua gitu ya. Jadi teman-teman yang baru nulis tadi udah langsung dibacain pada malam hari ini juga. Oke, ini. Lanjut, satu lagi nanggung. Oke, siap. Ini siapa ya? Bentar-bentar. Si penulisnya ini belum. Oke, ini cerita keempat jadinya ya. Karena kan tadi udah tiga cerita. Eh,
Kelima ya, ini kelima. Wow, udah lima guys. Oke, gimana teman-teman? Udah muncul di teman-teman? Oke, udah muncul ya. Bener, nanggung ya kalau satu cerita. Oke. Ini cerita kelima, teman-teman. Ya, kelima. Nama anonimnya calon penghuni surga. Nah, Indo aja ya, amin. Aku nggak mau naik lagi. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi sebenarnya berasal dari banyak hal yang pernah dirasakan dan dipelajari. Aku nggak mau naik lagi. Oke. Oh, ini kalimatnya ya. Tentang terlalu percaya, terlalu berharap, terlalu tulus, dan atau terlalu yakin bahwa mereka semua orang akan memperlakukan kita dengan cara yang sama seperti kita memperlakukan mereka. Dulu mungkin aku berpikir kalau perhatian akan dibalas perhatian, ketulusan akan dihargai, dan kehadiran akan dianggap penting. Tapi kenyataan hidup tidak selalu berjalan seperti itu. Ada orang yang datang hanya saat membutuhkan, ada yang memberi harapan tanpa kepastian, dan ada juga yang perlahan berubah tanpa penjelasan. Dari situ aku mulai sadar bahwa menjadi baik saja tidak selalu cukup untuk membuat semuanya berjalan sesuai harapan. Aku tidak ingin naik lagi, bukan karena ingin berubah menjadi orang yang dingin atau penuh kebencian, bukan juga karena ingin berhenti percaya pada orang lain. Aku hanya ingin belajar lebih realistis terhadap kehidupan, belajar bahwa tidak semua hal harus dipaksakan, tidak semua orang harus diperhatikan, dan tidak semua rasa kecewa harus terus disalahkan pada diri sendiri. Sekarang aku mulai memahami bahwa menjaga hati sendiri juga penting, bahwa berharap secukupnya juga lebih menenangkan dibanding menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Aku tetap ingin menjadi pribadi yang tulus dan peduli, tetapi dengan batas yang lebih sehat. Karena terlalu naif sering kali membuat seseorang lupa menjaga dirinya sendiri. Pada akhirnya, hidup mengajarkan bahwa kedewasaan bukan tentang berubah menjadi keras, melainkan tentang memahami kenyataan tanpa kehilangan kebaikan dalam diri. Dan mungkin salah satu bentuk bertumbuh adalah ketika kita mulai bisa menerima bahwa tidak semua hal akan berjalan seperti yang kita inginkan, tetapi hidup tetap harus dilanjutkan dengan hati yang lebih kuat dan pikiran yang lebih tenang. Ini keren banget sih. Oke, ini cerita kelima teman-teman dari apa tadi? Penghuni surga. Oh, calon penghuni surga. Oke, calon penghuni surga ya. Ini kayaknya keseharian kita semua gitu ya. Mungkin teman-teman pernah ngalamin di mana ketika teman-teman tuh sudah berhasil berbuat kebaikan gitu ya. Kita berbuat kebaikan sama orang lain, kita ngebantu mereka ketika mereka sedang dalam kesulitan gitu ya. Kemudian kita coba untuk memikirkan, ya pastinya kalau seandainya aku udah berbuat kebaikan, pastinya orang lain pun bakal memberikan kebaikan untuk kita gitu ya. Apalagi kita tuh sering dengar eh, setiap kebaikan bakal dibalas gitu ya, dengan beribu banyak kebaikan gitu ya. Nah, kita tuh ngebayangin setiap kebaikan kita tuh bakal dibalas. Bahkan kita ngebayangin orang yang kita tolong itu yang bakal ngebalas kita gitu ya. Tapi kenyataan hidup berbeda, teman-teman. Kenyataannya berbeda. Justru kebanyakan yang kita dah alamin gitu ya, yang kita dapat gitu ya. Ketika kita memberikan kebaikan, menolong orang gitu ya. Justru seringkali orang yang kita tolong itu yang justru memberikan perlakuan yang tidak baik sama kita gitu ya. Kebaikan-kebaikan yang kita berikan sama mereka, kebaikan-kebaikan pertolongan yang kita berikan sama mereka itu justru nggak pernah diingat, dan sikap mereka justru bertolak belakang seperti apa yang kita inginkan sebelumnya gitu ya. Yang awalnya kita kebayang bahwa aku udah buat baik ini sama kamu gitu ya. Kemungkinan besar pikiran kita tadi mereka bakal balas dengan kebaikan juga gitu ya. Tapi ketika kenyataannya tidak seperti itu yang ngebuat perasaan kita kayak dunia kok jahat banget gitu ya. Dunia kok jahat banget. Kenapa aku udah berbuat kebaikan, udah melakukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan gitu ya, menolong sesama orang, semua orang gitu ya, berbuat kebaikan, nggak pernah ngelihat orang itu lagi kesusahan apa gimana gitu ya, tetap melakukan kebaikan. Tapi kenapa sikap orang justru kepada aku tuh justru mereka berbuat semau mereka gitu ya. Justru mereka nggak pernah melihat kebaikan yang pernah aku berikan gitu ya. Nah itu yang kadang ngebuat kita tuh ngerasa Allah tuh nggak adil banget gitu ya. Allah tuh nggak adil banget. Dunia itu kok kejam banget gitu ya. Nah itu yang sering kali kita ucapkan gitu ya. Kalau seandainya kita berada di posisi itu.
Kembali lagi teman-teman, sikap kita, kebaikan kita sama orang itu adalah ranah kita, tugas kita. Berbuat kebaikan itu adalah tugas kita sebagai seorang muslim, tugas kita sebagai manusia, menolong semua orang gitu ya. Tidak pandang dia itu orang jahat, tidak pandang dia itu gimana gitu ya. Tugas kita berbuat kebaikan. Kalau mereka perlu pertolongan, pertolongan dalam hal kebaikan teman-teman, bukan dalam hal kejahatan ya. Kalau mereka butuh pertolongan, kita wajib untuk menolong mereka. Perihal mereka membalas seperti apa, itu bukan ranah kita. Tugas kita ketika mereka membalasnya dengan sesuatu kejahatan gitu ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya, ataupun sesuatu yang berbalik gitu ya, sesuatu yang kebalikan dari apa yang kita inginkan gitu ya. Yang kita inginkan dia mereka tuh balas dengan kebaikan, justru mereka membalas dengan sikap yang kurang enak gitu ya, kurang baik. Yang tugas kita gitu ya, ranah kita itu cukup untuk memaklumi gitu ya. Eh, Berprasangka baik gitu ya. Tetap berprasangka baik, mendoakan mereka. Kemudian jangan pernah kita itu menganggap bahwa tindakan mereka itu adalah kejahatan gitu ya. Kejahatan yang Allah berikan sama kita gitu ya. Karena Allah tuh tahu banget gitu ya. Allah tuh tahu banget gimana cara Allah untuk membalas kebaikan hambanya. Bisa jadi orang yang kita tolong kemudian sikapnya nggak baik sama kita, bisa jadi itu cara Allah untuk membalas kebaikan kita melalui rasa sabar kita. Bisa jadi orang yang kita tolong kan kita tuh berharap kebaikan dari mereka gitu ya. Ketika mereka memberikan justru kebalikannya itu yaitu keburukan gitu ya, atau mungkin justru mereka ngomongin kita gitu ya, yang ngebuat kita tuh marah, kesel gitu ya. Tapi ketika kita bersabar, mampu untuk berprasangka baik sama Allah, itu bisa jadi cara Allah untuk mengangkat derajat kita, bisa jadi kita dibuat menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Itu sebenarnya cara Allah membalas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebenarnya. Jadi kembali lagi, sikap kita terhadap orang-orang kayak gitu adalah ranah kita. Tapi sikap orang terhadap kita itu di luar kendali kita dan kita tidak berkewajiban gitu ya. Kita tidak berkewajiban untuk menghakimi mereka, marah-marah sama mereka, eh, kesel sama mereka. Nggak perlu kayak gitu. Cukup bagi kita untuk berprasangka baik sama Allah. Oh, Allah lagi bikin aku menjadi lebih dewasa, bikin bikin aku membuat aku tuh menjadi pribadi yang lebih bisa menanggapi situasi apapun gitu ya. Walaupun mungkin situasinya itu di luar kendali kita gitu ya. Situasinya itu sangat-sangat menyakitkan untuk kita. Karena kan kita udah buat kebaikan tuh sama orang. Tapi balasannya justru kebalikan dari apa yang kita inginkan gitu ya. Mereka justru mau ngomongin kita, mereka justru berbuat jahat sama kita, nggak mau bantu kita, boro-boro bantu gitu ya. Nengok kita aja enggak gitu ya. Ya tapi kembali lagi ranah kita adalah sikap kita menanggapi respon mereka gitu ya. Ketika respon mereka itu nggak baik sama kita, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, ranah kita adalah cukup berprasangka baik sama Allah, mendoakan mereka, pastikan bahwa kita nggak pernah marah dengan situasi itu, pastikan juga kita nggak terbawa gitu ya, nggak terbawa emosi, nggak sampai menyalahkan orang yang bersikap buruk sama kita. Karena kalau seandainya kita itu justru marah sama mereka, itu artinya kita tuh sama kayak mereka. Kita sama kayak mereka. Kita justru menjadi orang yang sama kayak mereka yang gimana kita bersikap jahat sama orang lain. Kita justru marah sama orang lain itu menunjukkan bahwa kita tuh nggak ada bedanya sama mereka. Itu artinya kita tuh sama kayak mereka yang gimana mereka itu memberikan sikap yang kurang baik sama kita. Kalau seandainya kita marah, artinya kita juga menunjukkan sikap yang kurang baik sama mereka. Jadi kalau seandainya teman-teman tuh mengalami keadaan kayak gitu, pastikan teman-teman bisa mengontrol emosinya, senantiasa ingat bahwa Allah tuh lagi merencanakan sesuatu kebaikan untuk kita teman-teman, dan pastikan kalau misalnya teman-teman tuh masih terbawa emosi, teman-teman tuh menghindar sebentar, menghindar dari situasi itu gitu ya. Kalau seandainya itu lagi deketan gitu ya, coba untuk pindah tempat gitu ya, cari suasana yang berbeda, pastikan emosi itu mereda, baru teman-teman mengambil sikap gitu ya, ajak bicara, coba komunikasikan. Kalau seandainya mereka emang nggak mau menanggapin kita gitu ya, sudah, teman-teman nggak usah marah, nggak usah kesel gitu ya. Cukup mendoakan mereka, semoga mereka mendapatkan kebaikan. Dan di situ teman-teman uh, punya kedewasaan yang lebih, yang dimana Allah itu buat permasalahan itu tuh sebagai cara Allah untuk membuat teman-teman itu lebih baik lagi. Dan dari situ teman-teman tuh bisa untuk menyikapi situasi yang mungkin bakal ketemu lagi di kemudian hari gitu ya. Dan pastinya kita bakal sering nemuin situasi-situasi yang kayak gitu.
walaupun konteksnya mungkin berbeda gitu ya. Bisa jadi ban bocor, lagi butuh cepet-cepet, tiba-tiba ada aja kendala, dan ketika kita udah terbiasa dengan emosi-emosi yang kayak tadi gitu ya, menanggapi sikap-sikap orang yang nggak baik sama kita tuh udah terbiasa kayak gitu. Itu tuh situasi seburuk apapun itu bakal mudah kita untuk menyikapinya dengan baik gitu ya. Kita tuh bakal lebih mudah untuk berprasangka baik sama Allah, yang ngebuat situasi buruk itu menjadi nggak terjadi apa-apa gitu ya. Menjadi nggak jadi kepusingan diri kita gitu ya. Menjadikan situasi buruk itu seperti hal yang biasa aja bagi diri kita, karena kita udah bisa bersikap dengan baik sebelumnya gitu ya. Dan ini adalah latihan dari Allah gitu ya. Cara Allah tadi untuk membuat kita tuh lebih menjaga emosional, menjaga diri kita tuh untuk berprasangka baik sama Allah. Itu tuh dari hal-hal kecil kayak gini. Kita berbuat baik, kemudian sikap orang kepada kita itu justru hal yang tidak pernah kita sangka-sangka, yaitu keburukan yang mereka berikan sama kita gitu. Berbuat baiklah dengan orang lain, lalu lupakan, jangan berharap orang yang kita bantu akan membalas. Percayalah, kebaikan yang kita lakukan itu seperti bumerang. Dia akan kembali, dia akan kembali kepada kita sendiri di waktu yang tepat saat kita benar-benar butuh bantuan, meskipun ya nanti yang mengembalikannya melalui tangan orang lain yang nggak pernah diduga siapa orangnya. Betul banget. Jadi eh, sebenarnya agak sulit sebenarnya kalau seandainya kita berbuat baik, kemudian kita untuk melupakan kebaikan kita itu, teman-teman. Tapi itu bisa dilakukan. Tapi terkadang ya, kita itu kebanyakan gitu ya. Kalau kita tuh lagi emosi, kemudian kita tuh lagi kesel sama orang, kemudian orang itu pernah kita bantu, itu terkadang itu kita tuh sering banget ingat, aku dulu pernah bantu kamu loh, kamu ini yang terjadi adalah pahala yang seharusnya tadi banyak yang kita dapetin dari membantu orang itu, ketika kita ngomongin itu gitu ya, ketika kita uh, meluapkan amarah itu dengan mengungkit-ungkit kebaikan kita, itu justru membuat pahala yang tadinya banyak itu malah sia-sia, teman-teman. Jadi kembali lagi, kalau seandainya kita berbuat baik sama orang, ya tugas kita berbuat baik itu adalah kewajiban kita, teman-teman. Tapi jangan pernah berharap orang lain ataupun orang yang kita bantu itu bakal ngebalas sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Ataupun minimal kita nggak pernah berharap mereka akan memberikan kebaikan yang sama persis sama kita gitu ya. Itu menjadi lebih tenang sih kalau seandainya kita bisa untuk mengontrol emosi itu. Karena ya kembali lagi, yang ngebuat kita tuh sering kali merasa sakit hati, sering kali ngerasa kayak orang tuh jahat banget sama aku, kok aku udah baik sama dia tapi kok dia nggak memberikan kebaikan juga gitu ya. Itu karena harapan kita, teman-teman. Harapan kita yang terlalu berlebihan gitu ya. Ya tugas kita membantu orang itu kewajiban. Jadi nggak usah dipikirkan kebaikan apa yang bakal mereka berikan sama kita, tapi kita cukup fokus kepada kita tuh membantu orang itu adalah kewajiban kita. Jadi dari situ juga kita bakal minimal nggak akan berharap terlalu berlebihan gitu ya. Kita percaya bahwa kebaikan kita akan dibalas oleh Allah gitu ya. Walaupun mungkin bukan sama orang yang kita bantu, pasti Allah tuh balas gitu ya. Nah, tugas kita berprasangka baik sama Allah, bukan berharap untuk dibalas kebaikan oleh orang yang kita bantu. Jadi kembali lagi, kalau kita membantu orang lain, serahkan semuanya sama Allah. Serahkan semuanya sama Allah. Allah pasti pasti membalas kebaikan kita, minimal kalau nggak di dunia, Allah akan balas di akhirat kelak. Itulah gunanya adanya akhirat, teman-teman. Adanya dunia akhirat. Yang pastinya semua kebaikan kita bakal bernilai pahala kalau seandainya kita bisa untuk jangan sampai kita tuh mengungkit-ungkit kebaikan itu ya. Kalau seandainya kita mengungkit-ungkit, itu yang ngebuat pahala itu yang awalnya udah banyak, pupus gitu ya, berterbangan kayak debu di lautan, kayak debu di pinggir pantai gitu ya, gitu. Oke, teman-teman, udah selesai 5 segmen dibacaan pada malam hari ini. Aku harap teman-teman yang join gitu ya, terima kasih banget udah join untuk malam hari ini. Keren banget untuk malam hari ini, walaupun tadi aku sebenarnya nggak expect bakal ada yang nambah ceritanya gitu ya. Karena dari siang itu nggak ada cerita, jadi aku fokus kepada satu cerita yang di awal gitu ya. Dimana itu pun bukan cerita, itu lebih ke pertanyaan. Tapi tadi aku lihat teman-teman yang join tuh kayaknya lagi nulis, jadi teman-teman tuh lebih fokus nulis jadinya. Dan aku lihat di kolomnya gitu ya, di Google Google Formnya itu ada yang nambah dan aku langsung bacain. Dan terima kasih buat teman-teman.
Dan semoga next time kita bakal ketemu lagi di segmen dibacain teman-teman. Oh ya, aku mau infoin, insya Allah pekan depan ataupun Senin depan kita bakal libur karena itu kayaknya udah mepet banget dari hari Lebaran gitu ya. Dan kayaknya aku bakal pulang kampung dulu, jadi sinyalnya kurang stabil dan bakal libur untuk pekan depan gitu ya. Bakal ketemu lagi di Senin depannya lagi. Oke teman-teman, terima kasih udah join. Semangat berlibur Hyung. Oke teman-teman juga ya. Jangan lupa teman-teman kalau makan sapi, makan kambing jangan terlalu berlebihan, takutnya diabetes ini darah tinggi gitu ya. Oke, aku juga mengucapkan mohon maaf lahir batin teman-teman untuk teman-teman yang bentar lagi merayakan Idul Fitri gitu ya, Idul Adha, dan semoga di hari raya Idul Adha ini kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya. Oke teman-teman, kita coba ambil keberkahan dari pertemuan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, aku Yung Praka pamit undur diri. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Yang pastinya itu banyak kesalahan, tapi aku mohon maaf pada teman-teman. Kepada Allah saya mohon ampun. Aku pamit undur diri teman-teman. Sampai jumpa di next dibacain. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Terima kasih Mbak Hati, Mbak Eva, Mbak Ani, gitu ya, Mbak Tri. Terima kasih ya. See you.